Berikutnya kita masuk kepada bagian yang kedua, yaitu kita akan membahas mengenai ITIL comparison with the other framework. Nah, di mana ini kita masuk kepada yang bagiannya itu bagaimana ITIL itu dibandingkan dengan framework yang lain. Di sini kita mengambil 4 jenis framework lain yang juga sering digunakan sebagai standarisasi untuk manajemen IT, yaitu ada CMM, ada COBIT, ada Six Sigma, dan ada ISO. Dan untuk kategorinya, yang pertama kita akan bahas mengenai untuk fokus. Nah, untuk ITIL sendiri itu fokusnya kepada IT Operation and IT Service Management. Sedangkan untuk CMM itu lebih fokus ke development. Untuk COBIT itu lebih fokus kepada governance and control. Untuk Six Sigma itu lebih prosesnya ke proses improvement. Dan untuk ISO sendiri itu lebih ke proses konsistensi. Nah, masing-masing ini juga membahas IT secara spesifik, dan untuk how it fits-nya sendiri, untuk ITIL itu menggunakan Design and Implement Process, more focus on how. Jadi fokusnya ke bagaimana, ke how-nya. Lalu untuk CMM itu menggunakan Determine Extent of Process Maturity. Nah, untuk COBIT itu sendiri menggunakan Provide Process Control, tapi lebih fokus ke what. Dan untuk Six Sigma itu fokusnya ke improve proses, dan untuk ISO itu ke certify processes are being followed. Nah, untuk dari kategori fokus ke targetnya, untuk ITIL itu fokus kepada IT Service Provider targetnya. Untuk CMM itu lebih ke Software Development Organization. Untuk COBIT itu lebih ke All Organization. Dan untuk Six Sigma dan ISO juga fokusnya, targetnya ke all organization. Nah, di sini kita akan melihat untuk letak ITIL itu di mana pada untuk TOSO yang dikeluarkan oleh Sarbanes-Oxley atau SOX. Nah, untuk ITIL itu sendiri berada pada bagian Service Management, seperti yang akan kita lihat pada diagram ini. Nah, masing-masing itu juga mempunyai bagian-bagiannya sendiri, seperti CMMI itu ada di Application Development bersama dengan ASL. Untuk ISO 27000 itu adanya di IT Security. Nah, untuk PMI dan Prince itu fokus kepada Project Management. Untuk Zeshman itu ke IT Planning. Untuk ISO dan Six Sigma fokus ke Quality System. Nah, ini yang paling sering ditanyakan, yaitu apakah perbandingan antara ITIL dengan COBIT. Nah, di sini kita lihat. Untuk topiknya sendiri, itu mendeteksi suatu masalah yang dapat menimbulkan dampak bagi bisnis. Nah, untuk ITIL itu mengarahkan kepada event management, sedangkan untuk COBIT 4.1 itu ada pada dokumen DS 13.1, yaitu untuk Operation, Procedures, and Instruction. Nah, terkait dengan topik perbaikan sistem secepat mungkin untuk mengurangi dampak pada bisnis, untuk ITIL ada pada bagian Incident Management, dan untuk COBIT itu ada di DS 13.5. Itu terkait dengan Preventive Maintenance for Hardware. Nah, untuk topiknya, pemberian respon terhadap request user, untuk ITIL itu ada pada request fulfillment, dan pada COBIT itu tidak ada. Dan untuk topiknya mengenai mencegah masalah dan meminimalisir dampak yang tidak bisa dicegah, nah untuk ITIL itu ada pada problem management, dan untuk COBIT itu ada pada dokumen DS 13.3 terkait dengan IT Infrastructure Monitoring. Dan untuk topik pemberian hak akses dan masalah keamanan, untuk ITIL itu ada pada Access Management, dan untuk COBIT itu ada terletak pada DS 13.4 terkait dengan sensitif dokumen dan output device. Nah, terkait untuk penjadwalan pekerjaan untuk mencapai efektivitas operasional, pada ITIL tidak ada yang membahas mengenai itu, sedangkan untuk COBIT itu ada pada dokumen DS 13.2 terkait dengan job scheduling.